Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Bang Alfred, selamat sore. Selamat sore Mbak Elisa. Ya, ini kalau kita lihat hari ini IHSG bisa dikatakan anjlok di bawah level 5.200. Anda melihat apa pemicunya, Bang? Ya, yang pemicunya memang sejak pagi begitu pasar melihat bahwa bursa Amerika terkoreksinya cukup dalam ya pada perdagangan tadi malam, dan kita lihat juga pembukaan pagi juga bursa regional Asia kompak melemah dalam kisaran yang juga cukup besar. Itu yang memang membuat tadi bahwa tekanan jual hari ini sejak pagi tadi sudah diperkirakan akan cukup kuat. Dan kenapa bisa besarannya cukup tinggi untuk koreksinya ya? Kita lihat karena faktor satu, faktor transaksi kita yang hari ini juga relatif cukup rendah ya, di kisaran 6 triliun dari sebelumnya yang seharusnya ada di kisaran 9 triliun. Jadi kalau lihat faktor dengan nilai transaksi yang rendah, tekanan jual yang cukup besar, sehingga ini yang membuat tadi ruang pergerakan untuk koreksi jadi semakin besar. Faktor lain yang juga membuat kenapa tidak ada katalis positif ya, faktor rupiah kita yang hari ini juga koreksinya juga relatif cukup besar ya, depresiasinya kembali bermain di 14.800. Jadi sentimen-sentimen negatif ini yang memang mempengaruhi pasar hari ini. Asing juga net sale-nya juga lebih besar dari hari kemarin. Hari ini tercatat mendekati level 600 miliar. Jadi dominasi asing ketika nilai transaksi kita kecil, hampir 10% tadi net sale asing terhadap total transaksi. Oke, berarti bisa dikatakan salah satu pemicunya terkait dengan aksi jual saham teknologi yang di Wall Street yang akhirnya juga menular ke beberapa saham-saham global dan juga Eropa serta regional ini juga terdampak berarti ya buat IHSG seperti itu ya, Bang? Iya, benar sekali. Jadi nggak hanya kita, bursa Asia lainnya juga hari ini juga kan kompak terkoreksi ya. Oke, nah ini kalau kita lihat pelemahan ini masih akan berlanjut nggak sampai akhir pekan ini? Kalau berlanjut sampai akhir pekan potensinya ada ya, karena kita lihat bahwa ini secara teknikal kemungkinan sudah mendekati level psikologis 5.100, artinya biasanya kalau secara teknikal kemungkinan potensinya untuk turun lagi cukup besar. Memang ada yang cukup mengembirakan ketika hari ini indeks Dow Future-nya bisa menguat ya di sesi akhir penutupan kita tadi, yang mengindikasikan bahwa besar peluang hari ini nanti malam bursa Amerika bisa dibuka menguat atau berada di teritori positif, sehingga kita tahu bahwa ketika hari ini kita terimbas oleh koreksi bursa Amerika, kalau nanti malam ternyata bursa Amerika bisa bertahan positif atau rebound, kemungkinan akan menjadi katalis yang cukup kuat untuk bursa kita. Jadi memang kita lihat besok relatif cukup 50-50 ya, jadi ketergantungan kita sama kondisi pergerakan atau hasil bursa regional atau global khususnya Amerika relatif cukup kuat untuk short term ini. Oke, nah ini berarti kalau kita lihat, kita tunggu nanti malam terkait dengan bagaimana pergerakan. Tapi apakah kalau memang akhirnya ini ternyata tidak bagus sentimennya, apakah mungkin IHSG meninggalkan level 5.100, Bang? Ya, yang pertama tadi yang menjadi catatan hari ini bahwa penurunan yang cukup dalam ini belum ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi informasi. Artinya kondisi so far kalau kita lihat dari data-data seperti misalnya indeks keyakinan konsumen dan sebagainya, relatif belum ada perubahan yang cukup drastis. Artinya trennya masih dalam proses recovery. Artinya bahwa dari sisi fundamental makro kita relatif cenderung di Agustus bahkan nanti September juga akan lebih baik. Nah, jadi kalau dalam melihat kondisi itu sepertinya cukup berat ya untuk melihat bahwa probabilitas untuk indeks kembali bermain di level 5.000. Jadi kalau kita lihat ini lebih kepada sentimen short term karena faktor tadi globalnya khusus Amerika memang sepekan ini udah koreksi 4%. Jadi kalau kita lihat penurunan 4% ini relatif menjadi momentum juga karena indeks kita juga sudah mengalami rally yang cukup panjang ya, sampai berada di level 5.300 di pekan yang lalu. Jadi kita lihat bahwa momentum ini yang dilihat memang tadi jadi banyak profit taking, dan faktor tadi ketika banyak profit taking, demand cukup rendah yang ditunjukkan dari nilai transaksi, itu yang membuat tadi penurunannya relatif jadi cukup dalam.
Oke, Bang Alfred, ini kita lihat tidak nampaknya di menjelang akhir pekan ini minim sekali sentimen positif. Di antaranya juga kita tahu ada dihentikannya uji klinis oleh AstraZeneca. Apakah ini juga akan menciutkan selera pasar, selera investor tentunya yang pastinya akan berpengaruh juga kepada IHSG? Ya, karena memang kalau bicara masalah vaksin menjadi isu yang cukup sensitif ya, karena memang kemarin kita lihat bahwa indeks kita juga ditopang atau banyak secara keseluruhan juga banyak terapresiasi oleh faktor perkembangan atau progres dari COVID. Jadi begitu pemberitaan seperti kemarin memang jadi cukup sensitif. Jadi apakah pemberitaan tersebut kalau progresnya kembali lagi menunjukkan hal yang kurang baik untuk beberapa vaksin lainnya, ya kemungkinan akan cukup banyak akan menekan bursa secara keseluruhan, tidak hanya bursa global, tapi kita juga akan terimbas. Oke, berarti apa yang harus dilakukan atau mungkin saran apa yang bagi para pelaku pasar di tengah situasi seperti ini? Ya, yang kita katakan tadi bahwa sebenarnya indeks 300. Artinya kalau indeks berharap untuk bisa naik level lagi ke atas 5.500, harus ada sentimen yang cukup signifikan lagi. Nah, itu yang belum terlihat. Artinya perkembangan kuartal ketiga belum cukup bisa meyakinkan pasar atau menjadi sentimen yang kuat. Jadi, dalam kondisi seperti ini memang sulit untuk mengharapkan adanya pola kenaikan yang sudah terjadi dalam 1-2 bulan terakhir. Jadi ini yang perlu diantisipasi oleh investor bahwa kenaikan return IHSG tidak akan sesignifikan yang terjadi selama 1-2 bulan terakhir. Sehingga antisipasi yang bisa dilakukan adalah lebih kepada tadi memang menghindari downside risk-nya. Ya caranya bagaimana tadi lebih kepada prefer kepada saham-saham yang memang punya saham-saham blue chip ya atau saham-saham defensif yang relatif masih cukup strong. Dan itu adalah saham-saham yang memang dimiliki oleh saham-saham yang seperti di sektor consumer good, sektor perbankan. Jadi itu relatif yang paling cukup baik untuk antisipasi ketika kondisi IHSG kita memang sudah berada pada level yang cukup tinggi di level 5.200, level 5.300. Oke, baik. Terakhir Bang Alfred, prediksi IHSG untuk besok serta rekomendasi saham apa saja yang patut untuk dicermati? Ya, kalau untuk besok kita memang masih ada peluang tadi probabilitas untuk mengalami rebound ya. Jadi kita melihat sentimennya kemungkinan akan banyak dikontribusi dari sektor perbankan. Karena kalau kita sektor perbankan hal ini koreksinya juga cukup besar. Jadi kemungkinan kalau rebound besok masih pada sektor perbankan, yaitu bank-bank, 4 bank besar kita. Mungkin yang perlu dicermati juga tadi sektor consumer juga relatif masih cukup bagus untuk perdagangan di akhir pekan nanti. Baik, terima kasih Bang Alfred. Pemirsa, Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital.